Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah Arab Saudi mengizinkan negaranya untuk dikunjungi oleh 6 warga negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini memberi harapan bagi warga negara Indonesia untuk kembali beribadah umroh dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Arab Saudi secara resmi memberi izin masuk bagi warga negara Indonesia untuk keperluan pelaksanaan ibadah umroh. Bersama Pakistan, India, Mesir, Brazil, dan Vietnam, mulai tanggal 1 Desember lalu, WNI diizinkan masuk ke Arab Saudi tanpa melalui karantina 14 hari di negara ketiga. Meski diizinkan, calon jemaah umroh harus memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, seperti penggunaan vaksinasi jenis Sinovac dan Sinovac, tetap harus melalui karantina selama 3 hari, dan dilanjutkan dengan tes PCR. Pemerintah pun telah mempersiapkan sejumlah langkah terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Persiapan itu antara lain terkait skema pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh saat tiba di tanah air. Ya, dan untuk mengetahui mengenai apa saja kesiapan pemerintah untuk bisa mengirimkan jamaah umroh asal Indonesia, kami telah terhubung langsung dengan Bapak Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama. Selamat pagi Pak Arifin, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik. Baik, Pak Arifin, langsung saja kita berdiskusi. Sejauh ini bagaimana Pak kesiapan dari pihak kementerian dan juga pemerintah untuk bisa membuka kembali jamaah dari tanah air ke Arab Saudi, Pak? Alhamdulillah posisi kita dari pemerintah Republik Indonesia sudah sangat siap dan kami setiap hari terus juga melakukan komunikasi dengan pihak teman-teman di Arab Saudi untuk menyukseskan umroh ini di era pandemi ini. Kalau kita lihat ke belakang kan ini sudah 2 tahun ya Pak dari Indonesia tidak bisa melakukan umroh. Lalu bagaimana dengan kuotanya sendiri? Apakah akan ada pembatasan dan bagaimana juga dengan skemanya? Karena kalau yang saya dengar ini hanya ada satu bandara yang bisa memberangkatkan umroh dari tanah air. Ya, saat ini kita sedang menyiapkan skema di awal ini namanya One Gate Policy, satu pintu, yaitu umroh diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, kemudian melalui Bandara Embarkasi Soekarno-Hatta, Jakarta. Satu pintu. Ini dalam rangka membangun trust kepada Saudi untuk memastikan kita bahwa yang kita berangkatkan ini adalah pasti sehat dan terbebas dari kasus yang dulu pernah terjadi. Karena dulu sekali lagi di era pandemi 1 November 2020 sampai dengan 3 Februari 2021 kita memberangkatkan jamaah tapi sempat terjadi ada 125 dokumen PCR yang menyatakan di Indonesia negatif ternyata sampai sana positif. Sehingga Arab mengatakan dokumen palsu. Nah, di sini kita ingin jangan sampai terjadi lagi, maka perlu ada standarisasi dan untuk tahap awal ini kita sekarang dilakukan satu pintu. Setelah Saudi mengakui dan memberikan kepercayaan pada kita, maka tentu nanti kita kembalikan kepada masing-masing embarkasi. Demikian. Baik, jadi memang dilakukan satu pintu agar bisa melakukan pengetatan kembali ya Pak dari warga kita dari tanah air. Ya, mohon maaf bukan pengetatan dalam rangka itu mengendalikan agar kita bisa berangkatkan jamaah yang benar-benar sehat dan benar-benar tidak ada kasus seperti kasus pemalsuan dokumen dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Jadi screeningnya lebih detail lagi ya. Betul. Baik. Namun belum lama ini 2 atau 3 hari ke belakang juga telah ditemukan adanya varian baru Omikron di Arab Saudi, Pak. Lalu apakah ini juga akan mengubah keputusan dari pemerintah dan juga Kementerian Agama tentang keberangkatan umroh bagi warga negara Indonesia? Ya, sampai saat ini kita belum ada perubahan kebijakan, tetap sesuai dengan yang disampaikan Saudi bahwa mulai 1 Januari suspend Indonesia dicabut, sekaligus umroh dipersilahkan. Nah, tetapi tentu kita mengikuti kebijakan-kebijakan protokol kesehatan. Demikian. Baik, jadi akan tetap terus dibuka ya, Pak? Ya. Baik, bagaimana dengan umur dari para peserta ataupun warga negara kita yang ingin melakukan umroh? Karena kan ada tentu batasan-batasan umur agar bisa benar-benar aman gitu ketika pergi umroh dari tanah air.
Baik, kita mengikuti kebijakan Arab Saudi, yaitu surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi nomor 42 142 14038 tanggal 15 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Di sana dikatakan bahwa usia umroh minimal 18 tahun. Nah, sampai atas tidak diatur. Cuma kita saat ini membuat kebijakan sementara, sekali lagi sementara, dalam rangka satu pintu, dalam rangka memperoleh jamaah yang pasti sehat dan tidak ada kasus, kita sementara ini kita cari yang maksimal 65. Sekali lagi ini sementara, tidak seterusnya. Tapi kalau minimal kita ikuti Saudi, yaitu 18 tahun. Demikian. Baik, saya dengar juga di Arab Saudi hanya menerima peserta umroh dengan orang yang sudah menerima vaksin-vaksin jenis tertentu. Ini bisa dijelaskan, Pak, vaksin jenis apa saja yang bisa diterima di Arab Saudi dan mengapa hanya vaksin-vaksin tertentu? Baik, jadi Arab Saudi sesuai tadi surat edaran Kementerian Haji dan Umroh nomor 4212144038 tadi, bahwa vaksin yang digunakan, yang diterima Saudi waktu itu pertamanya adalah ada 4, yaitu ada AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna. Nah, kemudian dalam perkembangannya, alhamdulillah Sinovac diterima. Namun untuk penerapan saat ini, umroh, untuk yang menggunakan vaksin yang 4 jenis tadi, begitu sampai Saudi, setelah di PCR negatif, maka langsung jamaah umroh. Tetapi ketika menggunakan vaksin, selain dari 4 jenis tadi, antara lain Sinovac, dan lain-lain, maka sampai Saudi nanti setelah di PCR negatif, karantina 3 hari. Demikian. Baik, lalu ketika nanti warga negara kita sudah berangkat umroh ke Arab Saudi, bagaimana dengan prosedur isolasi mandirinya? Apakah sesuai mengikuti dengan ketentuan yang sudah disesuaikan oleh pemerintah, yaitu 10 hari atau bahkan lebih lama lagi karena mengingat di sana ada varian baru Omikron? Baik, tentu kita mengikuti Satgas Covid membuat edaran. Misalnya saat ini Satgas Covid telah membuat edaran nomor 23 tahun 2021 bahwa siapapun yang dari luar negeri perlu dikarantina selama 10 hari. Yang ini mungkin selalu berubah. Mudah-mudahan semakin baik sehingga karantina berkurang. Dan Omikron mudah-mudahan segera menghilang dan kembali kehidupan normal kembali. Amin. Terima kasih. Baik, ini mungkin ada pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan diskusi kita, Pak, dan mungkin banyak yang penasaran. Kira-kira sebetulnya kapan, Pak, warga negara kita, warga Indonesia ini bisa segera berangkat umroh ke Tanah Suci Arab Saudi? Ya. Saat ini kami sudah menunggu para asosiasi. Jadi kami sudah rapat dengan asosiasi. Ada 8 asosiasi yang menaungi seluruh PPO yang ada di Indonesia ini. Kami persilakan para asosiasi mengirim jamaah untuk diberangkatkan di awal ini. Alhamdulillah saat ini sudah ada 2 asosiasi yang mengirim yang totalnya 264. Nah, tentu ini belum ada satu kloter, maka kami tunggu agar asosiasi segera mengirimkan, dan nanti kami juga terus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, juga dengan KBSA untuk pemvisaan, dan terus kami koordinasi dengan berbagai pihak. Terima kasih. Baik, kita harapkan ini bisa menjadi angin segar bagi warga negara kita yang sudah sangat ingin kembali umroh ke Tanah Suci. Terima kasih, Pak, telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.